Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sula'i tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madani wujudi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan baca kitab tafsir Jalalain pas tafsiran surat Al-Fatihah, kelanjutan dari pembahasan kemarin tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah nyampe di pembahasan Alhamdulillah, tapi sebelumnya kita awali pengajian ini dengan pembacaan Ummul Kitab, Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga apa saja ilmu yang kita simak dan kita baca bersama ini, kita dengarkan bersama ini menjadi ilmu yang nafi, manfaat dunia sampai akhirat, khususnya untuk diri kita sendiri, umumnya untuk masyarakat yang hidup di sekitar kita. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i mu'allifatan kitab wa ala kulli niyati jami'i masyayikh Indonesia bijai Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi ku tetep kadue Allah. Utawi alhamdulillah jumlatun iku siji jumlah khobariyatun kang bangsa kalam khobar kalam berita kusida kang den sejo biha kelawan alhamdulillah asana apa ngalem ala Allah ing atasi Allah bimatmuniha kelawan perkara kang den simpen alhamdulillah. Min bayani annahu ta'ala satuni Allah ta'ala malikun iku zat kang memiliki di jami'il hamdi maling sekabehane pujian minal khalqi sangking makhluke au mustahikun utawa iku zat kang ngahaki lian maring yento yuhmad yahmadu muji sapa khalqi hu ing Allah. Wallahu ta'ala lafat Allah alamun iku jeneng, iku isim alam, iku isim jeneng alal ma'budi ing atase zat kang den sembah bihakin kelawan cara kang bener. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh ai maliki jami'il khalqi tegese kang memiliki sekabehane makhluk min bayani al insi manungsa wal jinni lan jin wal malaikati lan pira-pira malak wa dawafi lan pira-pira kegermetan pira-pira raja kaya pira-pira hewan wa ghairihim lan saliyane dawa wa kulun utawi saben-saben siji minha saking insi jinni malaikat dawa wa ghairihim yutlaku iku den ucapaken ali ngatasi kulun minha alamun apa jeneng alam yukalu den dawaken apa dawu alamul insi alam menungso wa alamul jinni alam jin ila ghairi dalik mane saliyane alamul insi wal jinni wa ulibalan dan lindiaken dan kaperahaken fi jam'i ing dalam jama'i alam bilya kalau nganggo huruf ya wa nun lan nun
ulil ilmi apa pira-pira wong kang anduweni akal. Ulil ilmi apa pira-pira makhluk kang duweni akal. Ala wirihim ngalaken ing atasi sakliyane ulil ilmi. Wa utawi alam utawi lafat alamin, alam minal alamati, minal alamatiku den alam saking lafat alamat artine tetenger liana kron satune alam alamatun iku dadi tetenger iku dadi tondo-tondo alam mujidi ing atase zat kang mujudaken alam. Ar-Rahmani kang maha welas dunya akhirat, Ar-Rahim tur kang maha welas akhirat tok. Ar-Rahmani kang maha welas maring mukmin lan kafir, Ar-Rahimi tur kang maha welas maring mukmin tok. Ai dirahmati tegese kang anduweni welas asih, kang anduweni kasih sayang. Wa itai rahmat iradatul khairi ku ngarepaken kebagusan di ahli maring wong kang anduweni khair. Maliki yaumiddin kang ngeratoni dina kiamat, dina pawales. Ad-din ai al-jazai tegese dina pawales, wa utawi yaumuddin yaumul kiamat iku dina kiamat. Titik wa khusulan den tentuaken den khususaken apa yaumuddin bidzikri kelawan nuturi kelawan nyebute lianu karo sadurunge yaumuddin karo sadurunge kelakuan la malika iku ora ana sapa zat kang ngeratoni iku mujud dhahiron ing dalem dhahire bihi ing dalem yaumiddin li ahadin kadhe wong siji illallah angin nyatani Allah bidalili kelawan bukti kelawan dalil limanil mulku yauma lillah liman iku kadhe sapa al mulku tai keratone alam al yauma ing dalem dina iki lillahi kadhe Allah iku kadhe Allah. Wa man utai sapane wong qira'a iku lamun maca sapa malika ing lafat malika fa maknahu ing lafat maliki fa maknahu maka utawi maknane malik malikul amri ku kang memiliki perkara kulihi ya sekabehane amar fi yaumil kiamati dalam dina kiamat ai tegese huwa utai Allah mausufun iku den sifati bidzalik kelawan mungkon-mungkon malikul amri kulli fi yaumil kiamat imani dalam saklawase kagok pilih dambi kaya zat kang ngepura dosa fasoha maka sah wuku apa tumibone malik sifatan halid dadi sifat di ma'rifatin kadue si ma'rifat Allah. Dari apa yang sudah kita baca, alhamdulillah. Sebelum alhamdulillah kita kemarin bahas bismillahirrahmanirrahim. Kemarin disebutkan bi'annaha ummul fatihah, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim adalah ibu daripada surat al-fatihah. Namanya ibu bisa melahirkan anak, namanya ibu yang mengandung anak. Kama annal fatihah ummul Quran, sebagaimana surat al-fatihah adalah ibunya Al-Quran 30 juz. Kama annal Quran ummul kutubi as-samawiyah, sebagaimana Al-Quran juga menjadi ibu dari semua kitab samawi, semua kitab yang turun dari langit, semua kitab yang datang dari Allah melalui malaikat Jibrilnya. Jadi kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan kepada semua nabinya itu jumlahnya 104. Yang 60 kitab Allah berikan kepada Nabi Syes bin Adam, yang 30 kitab Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang 10 kitab atau 11 kitab, 10 kitab sebelum kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Di totalnya 100, ditambahin 4 kitab, Zabur untuk Nabi Daud dan Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa Al-Masih, dan Al-Furqan atau Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya 104 kitab. 104 kitab itu yang merajai atau yang menjadi ibunya adalah Al-Quran. Al-Quran diibui oleh surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ibunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu.
Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ada di huruf ba-nya yang bermakna bi kana makana wa bi yakun ma yakun. Dengan sebab aku Allah, segala sesuatu yang ada menjadi ada, dan yang akan ada juga akan menjadi ada. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu sesuai nisbatnya. Kita sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim, ketika mengucapkan huruf ba-nya langsung hati kita, ya Allah berkahi makanan yang saya makan. Sebelum baca kitab, mencari ilmu, kita Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berkahi, manfaatkan ilmu yang akan saya baca. Sebelum kita melakukan sesuatu, diawali Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah selamat, karena 4 kalimat Bismillah itu membentengi kita dari 4 model maksiat. Maksiat yang dilakukan di malam hari, di siang hari, di waktu sepi, dan di waktu rame. Juga akan membentengi dari 4 arah gangguan setan, dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dan juga akan mencukupi semua kebutuhan hidup kita, kebutuhan sandang, pakaian, pangan, makanan yang masuk ke perut, dan papan, kebutuhan tempat tinggal, rumah, dan kebutuhan batin yang masuk ke dalam hati, yaitu kebutuhan ilmu pengetahuan. Jadi 4 kebutuhan ini diwakili oleh 4 kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismi 1, Allahi 2, Ar-Rahmani 3, Ar-Rahim 4. Itu kandungannya, rahasianya Allah simpan di situ. Huruf ba itu disimpulkan di titiknya. Titik di situ bermakna nuqtatul wujud, titik wujudnya alam semesta, yaitu Allah. Sebelum alam ini ada, Allah dulu yang ada. Sebelum alam semesta ini ada, Allah ciptakan makhluk pertama yang berupa nur, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hadis riwayat sahabat Jabir di Sahih Bukhari, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad, tapi sebelumnya Allah ciptakan nur Muhammad terlebih dahulu sebagai makhluk pertama. Sesungguhnya Allah menciptakan nur Muhammad menjadi makhluk pertama terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad. Kayak alam semesta ini semuanya gara-gara nur Muhammad. Bumi, contohnya penciptaan manusia, bumi diambil 60 macam persadanya, diambil bagian atasnya, lapis atasnya 60 macam diambil oleh Allah, dititipi nur Muhammad kun fayakun jadi Nabi Adam. Lalu setelah Nabi Adam jadi, Nabi Adam ditidurkan, tulang rusuk sebelah kirinya diambil oleh Allah dalam keadaan tidur, posisinya pas di bawah dada, di lambung bagian atas. Diambil tulangnya oleh Allah, otomatis darahnya juga ngikut. Setelah tulang dan darah ini terambil, dan jelas posisi sininya Nabi Adam itu berlobang bolong, tidak ada tulangnya. Lalu tulang dan darah ini dititipi nur Muhammad kun fayakun jadi Siti Hawa. Yang tulang yang bolong ini, posisi dada sebelah kiri yang bolong ini, Allah kasih lahmatun, sebuah daging yang kemudian disebut sebagai kolbun, hati. Jadi wanita itu tercipta dari tempatnya hati. Tulang yang Allah ambil posisinya yang kemudian jadi hati untuk semua manusia. Jadi jangan heran ketika wanita gampang sensitif, gampang sensi, gampang baperan, karena mereka dari posisi hati. Tulang itu bengkok, tugas yang meluruskan adalah kaum pria yang menjadi suaminya. Jadi secara tidak langsung orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ini sudah menghimpun atau menabung nur Allah dan nur Nabi Muhammad. Karena itulah titik wujud pertama kali, nuqtatul wujud. Orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim itu berarti membaca semua kitab yang pernah Allah turunkan, 104 kitab. Bagus orang mengamalkan Bismillah, apalagi kalau dibaca 786 sesuai hitungan hurufnya, sebagaimana yang disebutkan di kitab Abu Abul Faraj karya
Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim yang bagus itu 786. Dibaca sambil tiduran, dibaca sambil duduk, dibaca sambil jalan, sambil di atas kendaraan, tidak masalah. Yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah selamat dari semua yang sudah saya sebutkan ya. Dan kebutuhan hidupnya akan tercukupi, kebutuhan zahir dan kebutuhan batin. Terus insya Allah katanya guru saya, enggak awet muda, orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ditakdir tua, tapi tulangnya enggak keropos, enggak bungkuk, jalannya enggak perlu dituntun. Kita lanjut. Kenapa kok ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Ini ada riwayat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW kana yaktub bismika Allahumma. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis kalimat bismika Allahumma dengan menyebut namamu ya Allah. Rasulullah menulis bismika Allahumma hatta nazala wa qala irkabu wa qala irkabu fiya bismillahi majriha wa mursaha. Lantas ketika turun ayat wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, ada di surat Nuh, kata bismillah. Gara-gara turun ayat itu bismillahi majriha wa mursaha, kemudian Rasulullah menulis yang asalnya bismika Allahumma jadi bismillahi awalnya. Falamma nazalat qul ud'ullaha ud'ur rahman, katakanlah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Sejak turun ayat ini qul ud'ullaha ud'ur rahman, yang asalnya tulisannya hanya bismillahi, kemudian ditambahi sama Rasulullah SAW kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nazalat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat An-Naml. Ketika turun ayat itu, ayatnya menerangkan tentang kirim suratnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam kepada Ratu Balqis radhiyallahu anha. Kata bahwa lantas Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim ditambahi Ar-Rahim. Itu cerita awal mula ada susunan kalam Bismillahirrahmanirrahim yang asalnya adalah Bismika Allahumma, kemudian dirubah jadi Bismillahi, kemudian ditambahi jadi Bismillahirrahmani, kemudian ditambahi lagi jadi Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, man arada ayyun jiyahullahu minaz zabaniyati tis'ata asyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin selamat, ingin Allah selamatkan dari siksaan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 yang menjadi penyiksa di neraka. Barang siapa yang ingin selamat, yang ingin Allah selamatkan dari siksaan yang diberikan oleh malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 yang ditugaskan nyiksa di alam neraka, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah orang yang ahli Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah orang yang istiqomah baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, mau masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim, mau jalan Bismillahirrahmanirrahim, mau berhenti jalannya Bismillahirrahmanirrahim, mau duduk Bismillahirrahmanirrahim, mau berdiri Bismillahirrahmanirrahim, mau mengawali segala sesuatu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Asalkan yang diawali bukan maksiat. Mau melacur, mau nyenuk Bismillahirrahmanirrahim, ya keliru. Mau minum arak Bismillahirrahmanirrahim, mau merokok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini hukumnya tergantung nisbat. Ketika nisbatnya kepada
perkara yang baik akan jadi sunnah. Tapi nisbatnya kalau kepada perkara makruh, mau merokok bismillahirrahmanirrahim, mau main catur bismillahirrahmanirrahim. Kan menurut mazhab Syafi'i catur satranji itu makruh. Kalau mazhab yang selain Syafi'i haram. Kita kan mazhabnya Syafi'i ya, asalkan tidak ada perjudian dan tidak meninggalkan sholat fardu, maka hukum main catur dan semua permainan kayak PlayStation atau game online ya, itu hukumnya makruh ikut mazhab Syafi'i, dengan catatan tidak ada qimar, tidak ada perjudian, dan tidak sampai lam yufawwid al faraid, tidak sampai meninggalkan ibadah fardu. Dan saking asiknya main game sampai lupa sholat fardu, itu haram jadinya. Jadi orang yang mau mengerjakan perkara makruh bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya bismillah juga makruh. Orang mau minum khamr, mau minum arak, mau mabuk bismillahirrahmanirrahim, mau berzina bismillahirrahmanirrahim, maka hukum berzina, hukum bismillahnya jadi haram, ikut kepada yang diikuti. Jadi jangan ngawur. Pasti ada tempatnya. Mau hubungan intim bismillahirrahmanirrahim malah sunnah, karena buat anak. Karena janjinya setan di Al-Quran, wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Memang Allah suruh mereka, Allah suruh iblis dan seluruh para tentaranya suruh bersekutu dengan manusia fil amwal, dalam urusan mencari harta benda, dalam urusan dunia, wal aulad, dalam urusan anak, dalam urusan membuat atau dalam urusan merawat, dalam urusan mendidik anak. Itu setan berperan di situ, diizini oleh Allah memang menjadi rintangan untuk manusia. Tidak jarang orang berantem gara-gara rebutan harta, tidak jarang orang berantem gara-gara urusan anak. Makanya orang sebelum hubungan intim sunat baca bismillahirrahmanirrahim, terus baca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan menyebut namamu ya Allah, jauhkan kami berdua suami istri ini dari gangguan setan, dan anak yang kau rezekikan, anak yang kau berikan kepada kami, jauhkan pula dari gangguan setan. Ketika orang tuanya salah satunya, entah suaminya yang baca bismillah atau istrinya yang baca bismillah, itu tidak lupa baca bismillah, insya Allah anaknya sendiri, bukan anaknya setan. Kalau lupa tidak baca bismillah ya anaknya setan. Ya, gitu. Kalau nyusu ke ibunya ya anaknya ibu, tapi kalau nyusunya ke sapi anaknya sapi. Nah itu canda tambahan. Jadi intinya bismillahirrahmanirrahim jangan sampai disalahgunakan. Makanya bismillahirrahmanirrahim khasiatnya umum. Katanya di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang ingin selamat dari malaikat Zabaniyah 19 itu, maka ahlilah baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya ja'alallahu lahu bi kulli harfin minha junnatan min kulli wahid. Akan Allah jadikan bismillahirrahmanirrahim menjadi junnah, menjadi tameng, menjadi benteng dia dari siksaan malaikat Zabaniyah. Jadi ketika dipecuti malaikat Zabaniyah tidak akan mempan, karena sudah ditamengi oleh Allah dengan tameng bismillahirrahmanirrahim. Maka fassara ba'dul arifin, sebagian orang arif billah, orang yang kenal Allah, mentafsiri bismillahirrahmanirrahim sesuai tuntutan hurufnya. Inna likulli harfin, inna kulla harfin minha miftahu kulli ismin min asma'illah. Semua huruf-hurufnya bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kunci dari semua asma'ullah, semua asma'ul husna. Contohnya kayak huruf ba. Huruf ba itu menjadi kunci asmaul husna yang berupa basir, al-basir, al-baqi, al-birru. Huruf sin menjadi kunci asmaul husna, ya sami, ya salam. Maka yang diawali huruf sin. Huruf mimnya bismillahirrahmanirrahim, huruf mimnya itu menjadi kunci dari Asmaul Husna yang diawali mim, kayak Malik, Al-Malik, Malikul Mulki. Huruf alif
menjadi kunci dari asma-Nya Allah yang diawali alif, kayak Allahu, Bismillahi, Bismillahi. Huruf lam menjadi kunci dari Asmaul Husna yang berupa Ya Latif, pokok yang diawali lam. Huruf ha menjadi kunci dari Asmaul Husna Al-Hadi yang diawali ha, Al-Hadi. Huruf ro menjadi kunci dari Asmaul Husna Razzaq yang diawali huruf ro, Asmaul Husna yang diawali ro. Huruf ha menjadi kunci dari Asmaul Husna Ya Halim yang diawali ha. Huruf nun menjadi kunci dari Asmaul Husna Nafi an-Nafi yang diawali nun. Jadi faka'annal muftatiha biha muftatihun bijami'i asma'ihi. Jadi seolah-olah orang yang mengawali hidupnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsung dia membuka kehidupannya dengan semua Asmaul Husna. Sekarang bahas Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Ini merupakan jumlah khobariyah yang dimaksudkan untuk memuji Allah bimadmuniha, dengan kandungan maknanya Alhamdulillah. Apa maknanya Alhamdulillah? Annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqun li ayyahmadu. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang memiliki semua pujian dari makhluknya dan berhak dipuji oleh makhluknya. Kata-kata ini secara tidak langsung berarti kita kalau muji jangan muji sesama makhluknya. Contohnya kayak kita dikasih sesuatu sama orangnya, kita secara ucapan, secara lidah kita matur suwunnya, kita terima kasihnya, kita hatur nuhunnya, kita thank you-nya kepada mereka manusia yang ngasih. Tapi hati kita tetap terima kasihnya kepada Allah. Kayak gini, terima kasih ya sudah memberi saya sesuatu. Mulut kita ngomong gitu, tapi hati kita bareng dengan mulut. Hati kita alhamdulillahnya, terima kasihnya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan rezeki kepada saya lewat tangan orang ini. Itu rahasia dibalik ucapan Alhamdulillah. Segala pujian itu hanya milik Allah, bukan miliknya makhluk. Kalau mulut kita terima kasih hanya kepada makhluk, maka berarti kita tidak memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak sadar kalau yang ngasih rezeki itu tetap Allah, tapi melalui tangan orang ini. Itu rahasia dibalik lam yang bermakna milik. Alhamdulillah itu milik Allah. Semua pujian itu, semua terima kasih itu milik Allah, bukan milik makhluk. Nah, berhak makhluk itu dapat pujian. Tapi tetap kita harus pintar berterima kasih kepada sesama manusianya. Karena Nabi menghentikan malam yashkurin nas lam yashkurillah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada sesama manusianya, maka berarti dia tidak akan pernah pintar bersyukur berterima kasih kepada Allah. Di awalnya memang latihannya berterima kasih kepada manusia, lama-lama hati akan sadar terima kasihnya tetap kepada Allah. Wallahu alamun alal ma'bud bihaq. Kata-kata Allah adalah sebuah nama, sebuah isim alam, alam isim yang diperuntukkan untuk Tuhan yang disembah secara hak. Jadi ada Tuhan yang disembah tapi tidak secara hak. Contohnya Tuhan-Tuhan selain Allah yang diyakini oleh orang-orang non-muslim, kayak orang Kristen Katolik mengakui Tuhan ada 4 ya. Orang Kristen Protestan Tuhan Trinitas 3 ya. Orang Hindu Buddha Tuhan ada 3, kayak Brahma, kayak apa itu
Wisnu, Siwa, satunya loh Brahma ya. Kalau orang kafir Majusi itu ada Tuhan Ahura Mazda Ahrimana, Tuhan kejahatan dan Tuhan kebaikan. Kalau orang Kristen ada Tuhan Allah, yaitu Tuhan Bapa ya. Ada Tuhan Anak Yesus Kristus Nabi Isa, ada Tuhan Ruhul Kudus, ada Tuhan Malaikat Jibril, ada Tuhan Santa Maria, Bunda Maria atau Siti Maria binti Imran, kayak gitu. Mereka meyakini Tuhan tidak wahdaniyah, tidak satu. Kalau kita Esa satu. Oleh karena itu sila pertama di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Itu politiknya aulia-aulia di Indonesia. Kiai-kiai, wali songo, anak cucunya wali songo yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia yang hidup di negara Indonesia ini bukan hanya orang Islam, ada orang Hindu, Buddha, ada orang Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Terus di zaman Gus Dur ditambahi Konghucu dari Cina. Terus ada orang Islam. Karena di Indonesia banyak Tuhan ya, akhirnya ketuhanan itu apa? Kita bilang ketuhanan dengan Tuhan itu kan beda. Kalau Tuhan berarti satu, tapi kalau ketuhanan beberapa, beradat, berbilangan. Ketika kita bilang pulau, kayak Pulau Jawa berarti satu, tapi kalau kepulauan berarti banyak pulau di Indonesia. Ada Pulau Batak, ada Pulau Madura, Pulau Sunda, Pulau Jawa, banyak pulau. Jadi bilang pulau dengan kepulauan beda. Itu perlu dikaji kembali sila pertama, tidak pernah diterangkan. Ketuhanan berarti beberapa Tuhan. Yang ada di Indonesia itu banyak. Yang Maha Esa, Esa itu kan artinya satu dalam keyakinan. Meskipun agama kita beda, tapi semuanya Esa, semuanya satu keyakinan. Yakin apa? Yakin punya Tuhan. Iya gak? Yakin punya Tuhan. Nggak sama kayak orang ateisme, tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Yang hidup di Indonesia itu harus punya keyakinan Tuhan. Orang punya keyakinan Tuhan itu pasti baik, karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama mengajarkan kejelekan, itu tidak ada. Semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan kepada yang menganutnya pasti. Nah, tapi kalau ditelusuri secara Islami, aslinya ketuhanan yang Maha Esa itu terjemahan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau tadi keterangan saya yang pertama itu mempersatukan semua agama, tapi keterangan saya yang ini versi Islam. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Kata-kata la ilaha ini adalah kalam nafi, menafikan, mentiadakan semua Tuhan yang selain Allah. Illallah, kata-kata illallah adalah kalam isbat, menetapkan Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Ketika ketuhanan berarti menerjemah la ilaha. Ketika yang Maha Esa menerjemahkan illallah. Kita lanjut. Jadi al yang dikandung oleh alhamdulillah, kalau menurut ulama sufi ada al li ahdi, al yang diketahui secara hati. Maksudnya apa? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah lama alima ajza khalqihi an kunni hamdihi, ketika Allah tahu bahwasanya semua makhluknya tidak akan sanggup mendatangkan hakikatnya pujian sepenuhnya kepada Allah, hamidah nafsahu binafsi, sehingga Allah memuji dirinya sendiri. Karena ucapan alhamdulillah ini yang ucapinkan Allah, karena Allah tahu kalau makhluknya itu tidak ada yang bisa sanggup memuji secara hakiki, secara sejati kepada Allah, sehingga Allah mengawalinya dengan mengucapkan hamdalah sendiri.
Au wada'aha lahum yahmadunahu bihi. Jadi Allah membuat alhamdulillah agar makhluknya tahu cara memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau digabung semua pendapat itu, Allah adalah al-ma'bud lil khawas wal 'am, Tuhan yang disembah oleh orang alim maupun orang yang tidak alim. Al-mafzu ilaihi fi umuril 'idham, Tuhan yang maha dibutuhkan dalam segala urusan yang besar. Al-murtafi anil auham, Tuhan yang maha tinggi, maha luhur dari pemahaman yang salah. Al-muhtajib anil afham, Tuhan yang maha terhijabi dari pemahaman makhluknya. Al-zahir bisifati fakham, Tuhan yang maha zahir, yang maha jelas dengan semua sifat agungnya. Alladzi sakanat ila ibadatil ajzam, Tuhan yang membuat tenangnya hati orang-orang yang menyembah kepadanya. Wawala'at bihi nufusul anam, Tuhan yang sangat dicintai oleh hatinya semua makhluk. Wa tarubat ilai qulubul kiram, Tuhan yang selalu dikitari, yang selalu diliputi oleh hatinya makhluk-makhluk yang mulia. Itu alhamdulillah. Tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita harus jujur. Ucapan kita harus sama dengan hati kita. Kebanyakan dari kita kan enggak. Taquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kita sering mengucapkan secara lidah kita dan tidak sama dengan isi hati kita. Contohnya ada orang rizkinya lagi seret, lagi sepi, ditanyai oleh tetangganya, "Mbak, gimana jualannya sekarang?" "Alhamdulillah." Ini tidak jujur hasilnya. Mulutnya alhamdulillah, tapi hatinya ngersullah, tidak terima dengan rizki yang ada. Jadi alhamdulillah harus diucapkan secara jujur. Mulut, lidah dengan hati harus sama. Mulut mengucapkan alhamdulillah, hati betul-betul bersyukur kepada Allah. Kita kan enggak ya ditanyanya, "Ya Pak, nariknya sekarang, gojeknya ini gimana? Lancar?" "Alhamdulillah." Alhamdulillah yang ngamuk ngersulah. Kadang gitu. Ya alhamdulillah betul-betul mensyukuri rezeki apa adanya, bukan rezeki ada apanya. Rezeki apa adanya, alhamdulillah. Sepenting kena kayak rokokan, sepenting bisa kayak tuku mangan sak piring. Itu betul-betul syukur berarti dari ini. Jadi jangan sampai dibuat mainan kayak ucapan insya Allah. Besok sampean kesini ya, insya Allah. Itu banyak tidak jujur. Apa yang diucapkan mulut tidak sama dengan hati. Mulutnya insya Allah seolah-olah mengiyakannya, tapi hatinya tidak bisa hadir. Besok sampean kesini ya, insya Allah. Insya Allahnya dibuat mainan. Kan kata-kata insya Allah itu hati kita berusaha untuk hadir, tapi enggak. Kebanyakan insya Allah di mulut tapi hatinya enggak hadir, hatinya enggak menepati. Itu namanya enggak jujur. Kayak sifatnya orang munafik. Taquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Dia mengucapkan pakai mulutnya tidak sama dengan isi hatinya. Taquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Taquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mengucapkan di dalam mulutnya tidak sama dengan isi hatinya. Jadi kalimat insya Allah itu jangan dibuat mainan. Kalau memang ada dasar inni syairun la taqul inni fa'ilun dzalika wada illa iyyasha Allah. Jangan kau katakan besok saya akan melakukan sesuatu kecuali bila mana Allah berkehendak. Memang ada ucapan itu, ada kata-kata gitu.
Jadi orang berjanji itu sunat ngucapin insya Allah, tapi kata-kata insya Allah itu harus betul-betul jujur. Apa yang diucapkan mulut itu sama kayak yang diucapkan hati. Kayak gini, misal contohnya, besok sampean bisa nggak kesini? Insya Allah, Ustaz, saya bisa. Hati-hati ngomong saya bisa juga. Insya Allah saya usahakan bisa. Tapi semisal besoknya ada udzur, maaf sekarang ada udzur baru minta maaf. Tapi hatinya sebelumnya memang berusaha hadir, bukan dibuat mainan. Kan kebanyakan dari kita kan isi hatinya tidak sama dengan yang diucapkan. Insya Allah tidak, tapi hatinya kayaknya tidak bisa. Itu berarti dalam diri kita, dalam hati kita masih ada racun munafik tanpa kita sadar. Ya belajar, kalau memang tidak bisa bilang tidak bisa, jadi itu lebih jujur daripada bilang insya Allah. Saya punya guru-guru saya kalau ngomong ke murid-muridnya itu, kalau muridnya jawab insya Allah marah. Ya saya tidak mau yang insya Allah. Kamu bisa nggak besok kesini? Kalau bisa jawab bisa, kalau tidak bisa jawab tidak bisa. Saya tidak masalah. Saya lebih senang kamu jawab bisa atau tidak bisa daripada kamu jawab insya Allah. Karena kebanyakan insya Allahnya santri itu dibuat main-mainan. Jadi dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu di mulut tidak sama dengan isi hatinya. Secara otomatis dia hasilnya belajar sifatnya orang munafik. Kalau sudah dalam diri kita ada sifat munafiknya dalam hati kita, pasti perbuatan kita juga munafik. Tanda-tandanya orang munafik itu apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu pasti pembohong, penipu, sering bohongi orang. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mau ibadah pasti malasnya. Disuruh ibadah sama Allah pasti malas. Yura'unan nas. Tanda-tandanya orang munafik itu pasti riya, sering pamer, sering caper, cari perhatian, ingin dapat pujian. Itu sifat-sifatnya orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, yang nomor 4, dia tidak mau berzikir kecuali jarang. Kalau selalu diajak kebaikan, selalu menolak, selalu malas, jarang ingat Allah. Itu tanda-tandanya orang munafik tadi. Pembohong, malas ibadah, terus sering riya, sering caper, ingin dapat pujian, terus tidak pernah ikhlas, terus jarang zikir, jarang ingat Allah. Ini belajar. Makanya tadi sampai guru saya marah kalau ada muridnya ngomong insya Allah, karena kebanyakan insya Allahnya dibuat main-mainan. Nah, lanjut masih bahas alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekarang Rabbil alamin. Rabbil alamin adalah Tuhan yang memiliki semua makhluknya. Makhluknya Allah itu ada yang jin, ada yang manusia, ada yang malaikat, ada yang binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada laut, ada langit, ada bumi, dan seisinya itu namanya makhluk. Rabbil alamina, Tuhannya alamina. Makanya ini dijamak ya dan nun, karena semua makhluk itu disebut alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu namanya makhluk. Makanya alamina, beberapa alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam binatang. Ya gitu. Meskipun yang gaib, malaikat dan jin ini sama-sama gaibnya, sama-sama niskalanya, sama-sama tidak dikasat matanya, tapi jin tidak bisa melihat malaikat. Begitu juga ketika sama-sama dohirnya, manusia tidak bisa melihat makhluk yang ada di dalam perut bumi. Yang tak gaib kayak gitu. Jadi tidak semua yang gaib kelihatan, karena mereka beda alam. Dan selainnya, kata-kata selainnya berarti alamnya, alam yang Allah ciptakan itu banyak, bukan hanya alam manusia saja.
Alam itu diambil dari bahasa alamat. Alamat itu artinya atribut. Atribut itu tanda-tanda, tetenger. Karena apa? Segala sesuatu yang selain Allah disebut alam, karena menjadi tanda-tanda ala mujidihi, terhadap penciptanya. Ketika ada alam, berarti tanda-tandanya ada yang menciptakan alam itu. Nah, mungkin ada sendiri. Kita lahir dari siapa? Dari ibu. Ibu kamu lahir dari siapa? Ya dari ibunya. Ibunya lagi lahir dari siapa? Gak putus-putus. Paling mentok nanti Siti Hawa. Siti Hawa lahir dari siapa? Tidak pernah dilahirkan, tapi diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam lahir dari apa? Tidak pernah dilahirkan, tapi diciptakan dari bumi. Makanya disebut Adam. Adam itu artinya wajhul ardi, persada bumi, bumi lapis atas. Adam itu artinya bumi, karena Nabi Adam diciptakan dari bumi. Makanya kalau jalan di bumi ya sering Fatihah ke Nabi Adam. Nah, Nabi yang ditugaskan jaga bumi sampai akhir zaman itu Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Muhammad jangan sampai lupa di Fatihai. Terus Nabi Ilyas penjaga hutan, penjaga darat, Nabi Khidir penjaga laut, Nabi Isa Al-Masih penjaga langit. Kalau naik pesawat takut pesawatnya jatuh, ya Fatihah ke Nabi Isa penjaga langit. Insya Allah tidak bakal ketabrak bintang. Kadang ada orang yang takut naik pesawat ya, takut jatuh pesawatnya. Jadi jangan dilihat ke bawah. Tapi memang pesawat itu kalau sudah waktunya berhenti, waktunya makan, ini memang berhenti di atas sana. Saya pernah berhenti di atas Malaysia, lagi makan. Saya ke dapurnya pesawat itu. Ini berhenti ternyata ke sana. Dibuat sholat bisa, karena menghadap ke arah kiblat. Buat sholat kan ada kompasnya, arah kiblatnya mana. Tetap orang sholat di atas kendaraan, sholat fardu itu wajib menghadap kiblat dan wajib sempurna. Sholat yang dapat toleransi, yang dapat dispensasi keringanan, boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunat yang dikerjakan di atas kendaraan, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat qabliyah ba'diyah, sholat sunat duha, semua sholat sunat itu boleh dikerjakan di atas kendaraan meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi menghadapnya kemana? Ila shawbi maksidihi, kepada arah tujuannya. Kayak sampean naik sepeda motor pulang, sampean sholat sunat dipakai isyarat, rukuknya sekian, nanti sujudnya agak rendahan, tapi tidak usah sendakep, tidak apa-apa sambil ini diisarai rukuk dan sujudnya. Gini itu sunat. Berdiri sempurna juga sunat. Untuk sholat sunat berdiri itu sunat. Kalau yang wajib itu sholat fardu. Ini waktunya tahiyat ya isyarat gini, itu memanggil pundaknya yang gonceng. Saya sering sholat di atas sepeda motor, saya sering. Bahkan pernah saya sholat tarawih di atas sepeda motor, sampai yang nyetir dikira saya tidur, padahal saya lagi sholat. Gak apa-apa kalau sholat sunat di atas kendaraan itu boleh, meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan was-was sampai. Kalau sholat fardu wajib, kalau anda naik kereta ya tetap menghadapnya ke arah kiblat dan sempurna pekerjaannya. Kan ada jadwal kereta itu yang pas waktunya sholat. Kalau tidak sholat di atas kereta, dia tidak akan sholat. Ada kan? Kayak dari tempat kita habis subuh nyampe di tujuan maghrib, itu berapa sholat? Zuhur, asar, maghrib yang harus dikerjakan di atas kan. Tapi ketika mengerjakan sholat fardu di atas kereta, wajib menghadap ke arah kiblat tetap. Nah, sama kayak sholat sunnah, wajib pekerjaannya sempurna. Semisal gini, saya sholatnya nak memenuhi ketentuan, ya tidak menghadap kiblat, terus pekerjaannya tidak sempurna, pakaian saya najis, nanti
sehabis turun diulangi lagi semua sholatnya, dikerjakan dalam keadaan demikian. Tetap wajib sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktunya sholat. Karena kalau tidak gitu kita dosa. Saya di atas kereta, saya tidak menemukan pakaian yang suci, ya tetap kita wajib sholat daripada meninggalkan sholat. Sholat sebisanya dengan tujuan lihurmatil waktu, untuk menghormati waktunya sholat. Nanti setelah turun dari kereta baru diulangi lagi semua sholat yang dikerjakan demikian, diulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman ini Allah sayang kepada orang beriman, kepada orang kafir Allah sayangnya pakai Ar-Rahman, lebih umum jangkauannya daripada Ar-Rahim. Ketika Allah sayang dunia sampai akhirat, dunia dan akhirat, maka sayangnya pakai Ar-Rahman. Tapi ketika Allah sayangnya kepada orang beriman saja, maka sayangnya dengan pakai Ar-Rahim. Ketika Allah sayangnya di akhirat saja, sayangnya pakai Ar-Rahim. Itu bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Buktinya kalau Allah itu sayang kepada orang kafir, buktinya apa? Orang kafir tidak pernah sholat fardu, tidak pernah puasa Ramadan, tapi tetap kaya-kaya, masih diizinkan menikmati rezeki. Jadi masih disayang oleh Allah. Itu sayangnya pakai Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Dunia sajunul mukmin wa jannatul kafir. Kenapa hampir setiap orang kafir itu kaya-kaya? Karena apa? Dunia sajunul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Wajar orang beriman hidup di penjara, ya tak enak. Makan seadanya, dipaksa suruh ibadah, banyak rezekinya yang seret, ya wajar. Namanya hidup di penjara harus seadanya, apa adanya. Tapi orang kafir hidup di dunia itu ibarat hidup di surga, jadi enak. Tanpa ngoyo, tanpa susah payah, mereka bisa beli tanah seharga 3M. Kita ngumpulkan 3M itu mungkin seumur hidup. Baru dapat uang 3M mungkin ya hampir mati kalau kita kerja tiap hari. Itu wajar. Dunia sajunul mukmin wa jannatul kafir. Nah, lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini ada ulama yang membacanya Maliki yaumiddin, mimnya pendek. Ada yang membaca Maliki yaumiddin. Kalau orang Indonesia ikut qiraatnya Imam Asim bin Abi Nawjud, Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kiamat, Tuhan yang menguasai hari kiamat. Tapi kalau orang Mekah, orang Madinah, orang Mekah ikut qiraatnya Imam Ibnu Katsir, kalau orang Madinah ikut Imam Nafi. Mereka bacanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ada qiraatnya, mimnya pendek. Malah ada Imam Hamzah itu Ar-Rahman, Imam Qalun Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, mengidghamkan huruf mim kepada mim. Arti Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin itu artinya beda. Kalau membaca Maliki yaumiddin mimnya pendek, maka artinya adalah Tuhan yang merajai hari kiamat. Tapi kalau membacanya panjang, Maliki yaumiddin, artinya Tuhan yang memiliki urusan di hari kiamat. Kalau Malik pasti, kalau yang mimnya panjang Malik itu pasti, Maliknya pasti masuk. Tapi kalau Malik ini bisa bermakna atau mencakup maknanya Malik, tapi kalau Malik tidak bisa Malik. Itu lebih luas jangkauannya Malik yang mimnya pendek daripada Malik yang mimnya panjang. Kalau Malik mimnya pendek itu artinya yang merajai, yang meratui, yang menguasai. Kata-kata ini bisa mencakup Malik yang artinya memiliki. Tapi ketika membaca mim panjang Malik,
yang memiliki, tidak bisa masuk kepada malik yang artinya menguasai atau merajai. Itu bedanya. Tapi senada, sehaluan cara baca itu ya dari Kanjeng Nabi semua, jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya saja imam qiraahnya beda. Semua bidang ilmu, semua disiplin ilmu itu ada mazhabnya. Kayak orang fikih itu mazhabnya ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, mazhab Hambali. Itu disiplin ilmu fikih, kita mazhabnya kepada 4 orang ini. Milih salah satu. Ketika tauhid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, ajaran Asy'ariyah, dan kepada Abu Mansur Al-Maturidi, ajaran Maturidiyah. Madhabnya tauhid ada 2 orang. Pilih salah satunya. Madhabnya tasawuf kepada Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu madhabnya tasawuf, kiblatnya kedua orang. Madhabnya nahwu, sorot, ilmu alat, gramatika Arab. Itu madhabnya kepada 2 ulama Basra, Basriyun, dan ulama Kufa, Kufiyun. Jadi semua disiplin ilmu itu ada alirannya, ada mazhabnya. Kalau di bidang qiraah, bacaan kita mazhabnya 7 orang. Kepada Imam Asim bin Abi Najud, mazhabnya orang Indonesia. Kepada Imam Ibnu Katsir, kepada Imam Nafi', kepada Abu Amr, kepada Ibnu Amir, kepada Imam Hamzah dan Imam Kasai atau Kisai. Ini 7 orang ini kemudian disebut qiraatus sab'ah, bacaan versi Imam 7. Jadi tidak ada yang salah, semuanya kalau silsilah sanadnya nyambung ke Rasulullah semua cara bacanya. Tidak salah. Nanti haji umroh ke Mekah dengar imamnya baca pendek Maliki Yaumiddin, tidak tahu baca Quran. Jadi kamu yang kurang pengalaman, kamu yang kurang dalam ilmunya. Tapi jangan nyalain orang. Malah ada yang baca gini, kayak di daerah Sam itu, karena Imam Hamzah Kisai, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang gitu. Ada yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang gitu, mimnya panjang, ada wawunya. Ada yang membacanya sin, siroto, ihdinas siroto, sin ada. Ada yang membacanya ismam. Ismam itu antara sod dan sin. Ihdinas siroto, sirotal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi antara sod dan sin itu ismam. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang diidghamkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang kayak gitu, mengidghamkan mimnya Ar-Rahim kepada mimnya Malik, tapi Maliknya dibaca pendek. Ini sama-sama benarnya. Yang tidak benar orang yang menyalahkan. Yang tidak benar orang yang menyalahkan karena kurang dalam ilmu pengetahuannya. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan jadi ilmu barokah. Kalau besok kita teruskan bahas iya karena butuh, iya karena nasta'in. Masih bahas beberapa ayat di dalam karena sudah hampir 1 jam. Nah, kelas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa salah baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alna Allahumma
Subhanaka Allahumma ahya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.